Shalom pasukan Tuhan. Hari ini sekali lagi saya masih ada di gedung Bahtera Indonesia atau yang dikenal dengan House of Favor. Hari ini sekali lagi kami ada di tempat ini dan kami mau berkata, Mahanaim atau kegerakan atau Bahtera tidak pernah tentang gedungnya, tetapi tentang bagaimana perkenanan Tuhan, perjanjian Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam hidup setiap kita. Hari ini saya mau ajak setiap saudara, kita mau buka Alkitab kita di dalam Matius 15 ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau hari ini kita belajar Alkitab di Matius yang ke-15. Di Alkitab ditulis ada seorang wanita dari Sirofenisia. Kalau saudara pernah mempelajari sedikit, wanita dari Sirofenisia ini memiliki kasta yang lebih tinggi dari orang-orang Yahudi. Mungkin kalau kita orang-orang Indonesia kita bisa berkata, ini adalah wanita dari Amerika atau dari Eropa. Yang kita bisa panggil dengan sebutan ada bule di sana. Dan ini ceritanya di perkumpulan orang Indonesia, tiba-tiba ada bule datang dan bule ini berkata, "Tolonglah aku dan doakan aku." Dan Yesus sebagai orang Yahudi, dia berkata, "Saya nggak mau nyembuhin kamu hari ini. Siapa kamu? Saya hanya datang untuk memberikan roti kepada orang-orang Indonesia." Tetapi bule ini atau wanita dari Sirofenisia, dia tidak marah dan bahkan di Alkitab ditulis dia berlutut dan dia menyembah Yesus. Apa yang menjadi perbedaan di sini? Di Alkitab ditulis wanita ini dia tidak marah saat Yesus panggil dia adalah seorang anjing. Tetapi wanita ini berkata, "Tuhan, aku akan semakin menyembah Engkau." Ada sebuah cerita yang saya sangat ingat waktu saya berdiri di tempat ini. Adalah hari-hari itu kami dari Mahanaim, kami sangat tidak punya uang. Kami tidak punya donatur tetap. Kami adalah orang-orang yang mungkin sekumpulan orang-orang yang kurang pintar, kurang bisa berbisnis. Tetapi kami memiliki penyembahan kita kepada Tuhan. Suatu hari di hari Senin saya masih ingat, kita harus membayar sekian jumlah uang yang sangat besar untuk melunasi beberapa hal yang kita perlukan untuk membangun gedung ini salah satunya. Dan di tempat itu saat kita berkata, "Tuhan, kami nggak ada uang." Dari hari Sabtu, hari Minggu kita sudah berdoa dengan sekuat tenaga. Tidak mungkin kita meminjam uang dari bank. Dan kita berkata, "Tuhan, kami nggak punya uang." Tetapi hari-hari itu kami hanya isi cawan penyembahan kami. Dan saya masih ingat itu adalah hari Senin. Kami sempat mengecek dari uang rekening kami dan tetap tidak ada uang. Itu Senin pagi kami ada doa jam 5 pagi. Dan kita hanya berkata, "Tuhan, kita udah nggak punya kekuatan lagi. Kita sudah tidak punya tenaga lagi. Kita hanya angkat penyembahan kami kepadamu Tuhan." Kita berkata, "Tuhan, memang kita doa juga sering bolong. Kita puasa ya bolong-bolong. Kita perbuatan juga kita masih sering jatuh dalam dosa. Kita gak punya apa-apa kok Tuhan." Tapi hari itu, pagi hari itu jam 5 pagi. Kita cuma berkata, "Tuhan, hari ini kami hanya ingin menyembah Engkau." Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Selesai kebaktian jam 7. Kita masuk ke dalam ruangan, kita tetap nggak punya uang. Dan kita nggak bisa apa-apa lagi. Dan kita tetap ya udahlah kita sembah Tuhan aja. Dan kita terus menyembah, dan menyembah. Di tengah penyembahan kita saat kita semua menangis, kita semua lagi bingung mau ngapain. Karena kita siang itu kita harus ketemu dengan notaris. Dan kita harus melunasi sejumlah yang jumlahnya udah bukan juta lagi. Tetapi miliar. Dan hari itu saat kami sedang berdoa, tiba-tiba ada satu orang berkata, "Kita ini berdoa tapi kok kita nggak punya iman buat ngecek jumlah yang di rekening."
Coba deh kamu pergi ke unit finance, kamu cek uang kita ada berapa. Ada satu orang yang diutus, dia pergi dari ruangan doa kami, dia pergi ke tempat finance. Dia pergi ke tempat finance dan dia pulang, dia bisik-bisik. Semua kita lagi nangis, kita lagi, Tuhan tolong kita gak ada duit, Tuhan terima kasih. Walaupun kita gak ada duit, kita mau tetap menyembah Engkau. Engkau tetap Jehovah Jireh Tuhan. Tiba-tiba dari bisik-bisik ini, orang ini berkata, coba kasih tahu Joshua. Dan saya dikasih tahu, Jos, uang masuk sekian M. Saya cuma bilang, serius kamu? Iya, uang masuk Jos, lunas, kita bisa bayar total hari ini. Saya minta pemusik tenang dan saya berkata, tenang. Uangnya masuk. Dan semua jemaat yang ada di dalam ruangan itu, tidak ada satu orang pun yang bersuka cita. Semua cuma bengong liatin saya dan tidak ada satu orang pun yang percaya. Dan saya bilang, uangnya udah masuk. Dan tiba-tiba semua orang mulai nangis dan semua bilang, Tuhan terima kasih. Dan hari itu sekali lagi perjalanan cinta kita bersama Tuhan. Di saat semua hal mungkin terlihat kacau di dalam hidup kita, saya mau berkata buat setiap saudara, perangi setiap kondisi dalam hidupmu dengan lututmu yang menyentuh bumi. Saat engkau berlutut di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya tanganmu sedang menggapai pintu surga. Hari itu wanita ini dia berkata, Tuhan, saya ingin anak saya disembuhkan. Dan tidak ada perkataan lain yang ibu ini katakan selain dia berlutut dan menyembah Tuhan. Hari ini apapun masalah yang saudara alami, sembahlah Tuhanmu. Jangan saudara melihat keadaan yang terlihat susah, terlihat keadaan sedang menyerang kau. Tapi saya mau berkata, Tuhanmu jauh lebih dari cukup. Seekor Raja Wali tidak pernah berperang dengan ular yang ada di tanah. Setiap kali seekor Raja Wali berperang dengan ular, dia akan membawa Raja Wali ini terbang ke udara. Dan di saat itulah seekor Raja Wali mengubah zona perangnya. Dari di tanah tempat di mana ular ini berkuasa, dibawa terbang ke udara. Disitulah tempat Raja Wali ini berkuasa. Jangan pernah perang dengan cara iblis berperang. Jangan pernah berperang dengan cara manusia biasa berperang. Mungkin manusia akan berkata, ya kamu pinjam aja dari bank, nanti kan kita bisa cicil sama-sama. Itu cara manusia. Cara Tuhan bagaimana? Saudara angkat kedua tanganmu dengan saudara berlutut menyentuh tanah. Di saat itulah kita sedang membawa setiap masalah kita terbang naik ke atas. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Kemarin saya baru pulang dari Sumba. Dan di saat kami sedang KKR, di saat kami sedang pawai, tiba-tiba ada hujan yang sangat deras. Di saat ada hujan yang sangat deras, kami semua bingung. Karena di situ ada sekitar 4.000 anak-anak muda, mereka sedang pawai, mereka sedang arak-arakan. Dan kami bingung dan kami mulai membiarkan mereka berteduh di sebuah tempat. Dan saat mereka berteduh, beberapa satu-satu mereka mulai memencar. Karena mereka berkata, wah acara ini gagal. Karena ini hujan dan acara gak mungkin berjalan dengan baik. Tetapi di saat itulah saya mulai berkata, Tuhan, ini kan acaramu Tuhan. Ini kan Engkau yang suruh. Kalau sampai hujan, ini gak mungkin acara bisa berjalan dengan baik. Di tengah semua kekacauan yang ada, kami sudah sampai di lapangan bola saat itu. Saya melepaskan sepatu saya lagi pakai sepatu pantofel hari itu karena ada kumpulan dari hamba-hamba Tuhan juga mau datang, ada Pak Bupati juga mau datang. Saya lepas sepatu saya masuk ke dalam lapangan penuh dengan lumpur, becek, hujan deras. Dan di situ saya tidak marah sama Tuhan. Saya bisa mendengar suara iblis berkata, mana katanya Tuhan sayang sama kamu. Sekarang kamu lihat, ini hujan, Tuhan gak sayang sama kamu. Tuhan berarti tidak menyertai engkau. Berarti kamu kurang doa, iblis mulai mengintimidasi. Tapi hari itu saya cuma berlutut dan saya cuma berkata, Tuhan terima kasih. Dan saat saya berlutut, saya bisa melihat tiba-tiba surga terbuka. Dan tiba-tiba tidak ada satu tetes pun hujan yang menetes. Dan kita bisa melanjutkan acara. Hari ini kalahkan setiap masalahmu dengan penyembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin hari ini kami tidak punya banyak Tuhan. Mungkin hari ini kami melihat musuh-musuh kami menyerang. Mungkin hari ini kami melihat kami diserbu dari segala sisi. Mungkin hari ini kami melihat Tuhan, seolah-olah semua masalah, semua pintu tertutup bagi kami. Tapi hari ini kami tahu, kami angkat penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan seperti wanita dari Sirofenisia ini, saat dia menyembah Engkau, Engkau menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan.
Hari ini kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau jadikan hidup kami sebagai the living sacrifice. Untuk penyembahan kami yang tulus dari hidup kami kepadamu ya Raja kami. Terima kasih Tuhan, terimalah hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Sebagai penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Sebagai dupa yang naik ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau memperdulikan masalah yang ada. Kami hanya mau berkata Tuhan, Engkau cukup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini penyembahan kami. Kami naikkan ke hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.